Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Kita bersyukur karena Tuhanlah maka kita masih ada sampai pada saat ini. Karena Tuhan memberikan kita kekuatan, ketabahan, dan kemampuan untuk melewati hari lepas hari dengan kekuatan Tuhan. Dan kita percaya hari-hari yang berikutnya juga tetap ada harapan dalam Tuhan Yesus Kristus. Seperti Tuhan menguatkan kita pada hari ini, maka kekuatan Tuhan yang sama juga akan menyertai kita untuk hari-hari yang selanjutnya. Kembali Anda mengikuti renungan malam dekat Tuhan yang akan memberkati Anda pada hari ini. Tema renungan firman Tuhan pada saat ini adalah keajaiban tetapi menyesatkan. Apa maksudnya? Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa Surgawi, kami siap untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara kepada kami pada saat ini, menguatkan dan meneguhkan iman kami, agar kami makin hari makin setia mengiring Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Renungan firman Tuhan diambil dari 2 Tesalonika pasal 2 ayatnya yang ke-9. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Alkitab mencatat dan menubuatkan ada yang namanya si pendurhaka, pribadi pendurhaka. Kenapa jadi katakan pendurhaka? Karena boleh jadi kelihatan dia melakukan kebaikan, tetapi bukan dari Tuhan, tetapi didorong oleh pekerjaan iblis sebagai utusan iblis. Beda dengan para hamba-hamba Tuhan yang setia kepada Tuhan. Mereka melakukan banyak hal yang positif dan baik, penuh dengan kasih karena didorong cinta Tuhan dan melayani Tuhan. Tetapi yang satu ini, saudaraku, dia didorong bukan dari Tuhan, dari iblis. Tetapi saudara, dia bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mirip seperti pekerjaan-pekerjaan para utusan Tuhan dari sorga. Mirip dengan yang dilakukan oleh para hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan dengan setia. Kenapa? Karena dia bisa melakukan rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat palsu memang ya. Itu adalah palsu semua, tapi secara mata jasmania mirip, saudaraku. Tinggal dorongannya dari mana itu sehingga bisa terjadi. Nah, ini butuh kepekaan rohani agar jangan terjebak dengan jenis-jenis pelayanan yang seperti ini, yang sepertinya memberikan pertolongan, sepertinya melakukan perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mujizat, tetapi ternyata didorong oleh pekerjaan setan, oleh pekerjaan iblis yang tidak berkenan di mata Tuhan. Memang si pendurhaka ini belum muncul pada saat ini, saudaraku. Belum ada pada saat ini, tapi sifat-sifat model-model pelayanan seperti ini sudah bermunculan dengan sifat-sifat kegiatan yang klinik, okultisme, kuasa-kuasa gelap dan sebagainya, perdukunan dan sebagainya. Sudah ada sifat-sifatnya. Nanti akan ada puncaknya seperti kebenaran firman Tuhan. Akan muncul si pendurhaka dengan demonstrasi hal-hal yang ajaib dan hebat, tetapi bukan dari Tuhan, untuk menyesatkan. Nah, saudaraku, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan supaya tidak terjebak dari tipu daya iblis yang seperti ini? Firman Allah mengajarkan kita agar kita lebih mencintai kebenaran. Ini menjadi faktor yang paling utama dalam hidup kita. Maka 2 Tesalonika pasal 2 ayat 10 berkata, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Lihat,
Orang yang bisa terjebak dalam penyesatan yang supranatural seperti ini adalah mereka yang tidak mengasihi kebenaran, yang tidak menyelamatkan mereka akhirnya, kan? Jadi harus belajar untuk mencintai kebenaran. Memang orang lebih suka yang menyenangkan daripada kebenaran, karena kebenaran mengoreksi hidup. Sedangkan banyak yang tidak mau berubah dari tingkah lakunya. Maka kalau bicara cintailah kebenaran, sedikit saja orang yang senang, karena memang tidak mau berubah, tidak mau bertobat dengan tingkah lakunya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu pada saat ini Tuhan mau ingatkan kita, cintailah kebenaran. Sungguh-sungguh kita mencintai kebenaran, kita rela mengorbankan kenyamanan dan kesenangan kita demi menegakkan, mempraktekkan kebenaran firman Tuhan, agar Anda tidak terjebak oleh tipu daya iblis. Kita juga harus belajar, jangan lekas bingung dengan wahyu Tuhan. Kenapa demikian? Karena 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang kedua berkata, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba, padahal belum, saudara, ya. Oleh sebab itu jangan lekas bingung dengan wahyu Tuhan. Kalau kita lekas bingung, maka kita langsung gelisah. Akibatnya gelisah kita, bingung tentang wahyu Tuhan mengakibatkan gelisah, akan membuat engkau menjadi pribadi yang tidak memiliki pendirian, sehingga gampang dipengaruhi, atau sebaliknya Anda bisa masa bodoh, cuek, gak peduli lagi karena bingung. Nah, saat ini diingatkan, jangan lekas bingung dengan wahyu Tuhan. Lantas harus bagaimana ya? Nah, kita harus belajar untuk kuat dalam pengajaran firman. Mari kita lihat 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-15. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Firman Tuhan berkata, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang benar, yaitu ajaran firman Tuhan. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, perlu di akhir zaman ini kita putuskan kuat dalam pengajaran firman Tuhan. Terlalu banyak hal yang mengutarakan, yang berkata hal-hal yang rohani dan begitu gampang untuk diakses. Tetapi apakah itu sesuai dengan pengajaran firman, sesuai dengan isi hati Tuhan yang semestinya? Nah, Anda harus ambil keputusan. Hari-hari seperti ini, kuatkanlah fondasi iman Anda dengan cara kuat dalam pengajaran firman, agar engkau tidak terjebak dengan tipu muslihat iblis yang makin hari makin gempar saja bekerja di saat-saat yang seperti ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa Surgawi, jamahlah kami, kuatkan hati kami, biarlah kami sungguh-sungguh memiliki hati yang cinta pada kebenaran firman Tuhan, dan kami belajar untuk kuat dalam pengajaran firman, memberi waktu, pikiran dan hati kami untuk menggali firman Tuhan, agar kami tidak lekas bingung, tidak lekas gelisah, tidak masa bodoh tentang urusan rohani kami, supaya kami pun tidak terjebak dengan tipu daya muslihat iblis. Tuhan, kuatkanlah iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Puji Tuhan. Tuhan berkati juga anak-anak-Mu Tuhan, di saat akan beristirahat malam ini, beristirahat dengan tenang dalam perlindungan dan penjagaan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih karena Anda telah mengikuti renungan malam dekat Tuhan. Tetap diberkati dalam Tuhan dan belajar terus menjadi berkat bagi banyak orang. Sampai kita bertemu kembali besok malam. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.